Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sang Raja Pandita, tokoh Islamisasi di Majapahit, Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih populer dengan Sunan Gresik merupakan salah satu tokoh perintis penyebaran dakwah Islam di tanah Jawa. Bahkan ia merupakan sosok ulama yang begitu disegani pada masa kerajaan Majapahit. Kepeloporan Sunan Gresik ini dimuat dalam Babat Gresik. Beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim diyakini telah tiba di Gresik pada tahun 1371 Masehi. Aktivitas dakwahnya di Gresik dilakukan hingga akhir hayatnya. Ia dimakamkan di Desa Gapura, Gresik. Tahun wafatnya menurut inskripsi pada batu nisannya ialah pada hari Senin 8 April 1419 Masehi yang bertepatan pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Melalui inskripsi batu nisannya juga terungkap kiprah besar dari Sunan Gresik. Ia tidak hanya merupakan seorang saudagar, ulama, dan pendakwah Islam, namun juga penasihat para raja, menteri, hingga guru bagi para pangeran. Sunan Gresik merupakan tokoh terhormat yang berkedudukan tinggi selama periode Majapahit akhir di wilayah pesisir Pulau Jawa bagian timur. Berdasarkan pembacaan inskripsi dalam batu nisannya, beliau dikenang sebagai guru kebanggaan para pangeran, mafkarul umara, juga penasehat raja dan para menteri, umdatus salatin wal wuzara, dermawan kepada fakir miskin, wal ghaisul masakin wal fuqara, dan yang berbahagia karena syahid, as-sa'id as-syahid tirazu baha'id dawla wad din. Berikut kutipan lengkap inskripsi batu nisan milik Sunan Gresik. Inilah makam almarhum al-maghfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia, dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama. Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal, berasal dari Khasan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Islamisasi Gresik. Daerah pertama yang disinggahi Sunan Gresik adalah Desa Sembalu, sebuah desa yang berjarak 3 km dari Desa Leran, tempat makam Fatimah binti Maimun ditemukan. Menurut Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Gresik pertama kali mendirikan masjid di Desa Pasucian. Selain berdakwah, Sunan Gresik juga melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan Gresik. Sebagai seorang saudagar, Sunan Gresik juga sempat singgah di ibu kota kerajaan Majapahit. Meskipun ajakannya untuk masuk Islam ditolak oleh Raja Majapahit Sri Wikramawardhana, namun hubungan keduanya tetap harmonis. Sunan Gresik bahkan dipercaya Raja Majapahit sebagai Syah Bandar Gresik. Ia pun menerima sebidang tanah di Desa Gapura untuk mendirikan pusat pengajaran Islam di Gresik. Melalui Gresik inilah dakwah Islam segera menyebar ke berbagai pelosok negeri Bilad Al-Jawi, atau yang masyhur bagi para pelayar Arab kawasan kepulauan negeri-negeri di bawah angin, Nusantara, Asia Tenggara pada masa sekarang. Kader-kader dakwah Sunan Gresik atas izin Raja Majapahit melakukan dakwah di wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Di Desa Gapura itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam, yang diharapkan dapat melanjutkan misi dakwahnya
menyampaikan kebenaran risalah Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara. Demikian penjelasan Agus Sunyoto. Nama lain Sunan Gresik menurut Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan ialah Raja Pandita, seorang juru dakwah yang melakukan islamisasi tata nilai sosial budaya masyarakat setempat. Dalam bidang kesenian, ia merancang kain batik, tenun lurik, hingga perlengkapan kuda. Raja Pandita ing Gresik amewahi ing polanipun ing sinjang batik kalian sinjang lurik. Saha amewahi ing wangsnipun kakambaning kuda. Rahimahumullah, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.